Pas periksa ke dokter tuh dikasih arahan apa nih sama dokter? Disuruh operasi. Oh, suruh Pertama operasi. enggak. Oh, Waktu pertama ditawarin enggak. saya enggak ini, karena kan itu bukan obat. Oke. Waktu pertama minum ya, saya malah enggak ada apa-apa nih. Setelah Saya sudah box ya, baru setelah 4 box. badan merasa ringan, rasa lelah tuh udah nggak ada rasa capek lagi gitu. Kemudian lembek gitu, benjolan saya tuh makin Mengecil. kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Holisoh Growth. Di sini kita akan ngobrol santai tentang kesehatan, kehidupan, dan kisah-kisah nyata yang semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah, hari ini spesial banget nih, karena sudah ada ibu yang akan berbagi pengalaman luar biasa. Di usia 54 tahun, beliau pernah mengalami benjolan di payudara yang didiagnosis sebagai tumor jinak. Tentu itu bukan hal yang mudah untuk dihadapi. Tapi bagaimana sih perjalanan beliau? Apa saja yang beliau rasakan? Ikhtiar apa saja yang beliau lakukan hingga kondisi beliau membaik sampai saat ini? Semua akan kita bahas di podcast kali ini. Yuk kita langsung dengarkan ceritanya oleh beliau. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Bu? Baik. Alhamdulillah. Ibu boleh perkenalkan nama Ibu dulu kepada teman-teman? Perkenalkan, nama saya Emma Sri Wahyu. Tinggal di Banjarmasin. Oke, berarti Ibu dipanggil Ibu Emma ya Bu ya? Ibu. Oke Bu, boleh diceritakan dulu awalnya bagaimana Ibu bisa mengetahui ada benjolan di payudara? Oke, saya ceritakan secara singkat ya. Waktu sebenarnya sudah lama, benjolan saya itu sudah lama. Sebelum usia 50 pun saya sudah ngerasa ada ya, tapi masih kecil. Nah, seiring waktu berjalan, karena saya cuek, ya kan, cuek makan bebas, apa semua bebas. Kemudian faktor kegiatan yang padat, lalu saya merasa makin membesar. Ya. Dan mulai terasa ada sakit dan mengeras gitu. Lalu saya agak curiga gitu deh. Ini berarti Ibu tahu kalau itu tuh tumor jinak ketika periksa ke dokter ya Bu? Iya, saya periksa ke dokter. Ada beberapa dokter alternatif yang saya minta diagnosanya. Sebagian ada yang bilang cancer, ini cancer Bu, gitu kan. Gitu. Kemudian ada yang ini tumor gitu kan. Jadi karena ada kata-kata cancer, langsung takut saya kan gitu. Iya ya emang. Sebelum Ibu nih mengenal nutrisi AFC, usaha apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi benjolan tersebut? Dan bagaimana hasilnya? Ya, waktu itu saya kan berdemam ya. Jadi efeknya tuh waktu belum ada terapi, masih saya biarkan, saya anggap ringan aja, itu ada demam. Saya sering sakit, 6 bulan, 3 bulan tuh saya demam. Kemudian saya minum obat anti demam, nanti sehat lagi. Nah, nafsu makan juga berkurang waktu itu. Kemudian saya berobat biasa, anti nyeri, ya biasa aja lah, yang nggak ada sama medis yang saya beli di luaran aja gitu. Tapi lama-lama juga mengkhawatirkan juga. Oh, berarti nggak membaik ya Bu ya, malah tambah parah gitu ya Bu? Bukan, tidak tambah parah, tapi tetap sakit. Oh, tetap sakit, tidak mengecil, masih sakit aja gitu. Bingung kan saya kan jadinya gitu kan. Lalu saya periksa ke dokter. Pas periksa ke dokter tuh dikasih arahan apa nih sama dokter? Disuruh operasi. Oh, suruh operasi. Suruh operasi, tapi saya tidak buru-buru operasi karena kan saya baca-baca juga kalau buru-buru operasi begini gitu kan. Saya cari alternatif dan sebagainya gitu. Akhirnya ada teman yang menawarin saya produk ini. Waktu pertama kali nih Ibu ditawari sama teman Ibu tentang nutrisi AFC ini, apa yang membuat Ibu yakin nih untuk mencobanya?
Pertama enggak. Oh, Waktu pertama ditawarin enggak. saya enggak ini, karena kan itu bukan obat. Oke. Jadi saya enggak pedulikan. Jadi sampai leader kita nawarin bolak-balik, saya masih nggak peduli juga, kan cuman vitamin kan, gitu kan. Saya berpikir secara pribadi aja, bisa nggak sih vitamin menyembuhkan gitu kan, gitu. Berapa lama setelah berapa bulan ya, 2 bulan, 3 bulan baru saya kontak lagi leader saya. Tanya lagi gitu, saya tanyakan produknya gimana sih gitu kan, karena saya pengen coba juga nih sampai sekarang. Berarti ibu ketemu leader ibu tuh ketika kapan, Bu? Ketika ya itu tadi waktu saya sibuk bisnis kan, saya buka toko roti kan, saya nggak pedulikan gitu, mungkin karena kelelahan, kecapean, akhirnya kan benjolan tuh juga ngikut kan, katanya kalau orang benjolan, orang cancer atau tumor tuh nggak boleh capek. Oh iya. Saya makan bebas, makan keju, apa coklat itu kan bebas. Saya kan nggak peduli dengan benjolan saya gitu loh. Nah, saya coba AFC. Oh, karena emang nggak membaik obat dokter kan, akhirnya walaupun awalnya tuh nggak yakin, ya udah coba aja deh setelah 2 bulan itu gitu kan. Gitu. Oke, oke. Setelah rutin nih, ibu mengkonsumsi nutrisi AFC nih, perubahan apa saja yang mulai ibu rasakan? Waktu pertama minum ya, saya malah nggak ada apa-apa nih. Saya sudah minum 1 box lebih, 2 box biasa aja gitu kan. Tapi tiba-tiba kok benjolannya masih nggak mengecil juga. Saya sampai ngadu juga sama leader saya, biasa aja nih kok, nggak ada perubahan gitu ya. Tapi kok tiba-tiba ambeien saya hilang. Oh, ambeien. Ada ambeiennya. Biasanya saya kan kalau BAB kan ada ambeiennya ya. Kadang-kadang saya beli salep ambeien juga gitu kan. Karena saya kan capek ya, karena rancak sering berdiri di depan ini bikin kopi itu kan. Nah, itu kan alergi saya hilang, tapi benjolnya masih. Nah gitu. Mungkin kesana dulu gitu pengobatannya. Setelah 4 box ya, baru setelah 4 box badan merasa ringan, rasa lelah tuh udah nggak ada rasa capek lagi gitu. Kemudian lembek gitu, benjolan saya tuh makin mengecil. Berarti tidak berkembang lah, itu kan tidak berkembang. Oh iya, 4 boxnya itu selama berapa bulan Bu itu konsumsi Bu? Karena faktor keuangan juga waktu itu ya, jadi saya belinya kan, kita kalau di nutrisi kan harusnya kan 1, 3 sampai 6 bulan. Iya. Saya ngikutin programnya juga sampai 12 box. Tapi dengan 12 box itu kadang saya kan beli 2, beli 4, beli 3, beli 1. Tapi saya selesainya 12 box gitu. Sesuai anjuran. Sesuai anjuran gitu. 12 box ya. Sampai sekarang masih minum. Berarti 4 box aja udah. Berarti sisanya 6 box dong Bu? Enggak, 4 box itu pun sudah kelihatan berubah. Tadinya kan nggak ada tuh waktu satu paket kan nggak ada. Setelah paket keempat, 4 box, paket kedua baru kelihatan. Lalu sampai paket 12 box itu. Itu baru benar-benar sembuh. Sudah. Saya periksa ke dokter. Kata dokter udah sembuh. Full. Aman, dokter bilang. Betul. Alhamdulillah. Berarti 6 bulan ya, sekitar 6 bulan Bu? Nggak nyampe juga. Saya kan seharinya bisa 4 bungkus. Jadi paling 4 bulanan ya, 4 bulan 5 bulanan lah saya minum. Sampai sekarang sih minum, kadang-kadang masih jaga kesehatan. Berarti kondisi ibu sekarang sehat ya Bu ya? Nggak ada keluhan lagi? Sejak saya mengenal AFC, saya udah jarang sakit. Masya Allah. Ambeien saya sembuh. Kemudian alergi saya kan turunan nih dari keluarga. Biasanya kalau tempat-tempat yang ada debunya saya langsung bersin-bersin. Alergi debu ya berarti Ibu ya? Alergi debu. Oke. Kemudian Ibu ya, selain kondisi kesehatan Ibu yang membaik, apa saja sih perubahan terbesar yang Ibu rasakan dalam aktivitas sehari-hari dan kualitas hidup Ibu nih? Iya, jadi nutrisi ini kan dia perbaikan sel ya. Iya. Jadi saya pun menyampaikan juga ke teman-teman, ke kakak-kakak saya.
kalau saya ada produknya saya bagikan ke adik saya yang di Jakarta, yang di Bandung. Kemudian dia juga menyebarkan lagi ke teman-temannya, dan juga saya dapat nilai positif dari sini juga, dari hasil pengenalan produk. Saya kenalkan ke teman-teman juga, akhirnya ada bisnisnya juga gitu kan. Oke, berarti sisi positifnya itu membantu orang ya Bu Iya, ya. membantu orang Bikin juga. orang senang gitu Adik ya. saya Oke. terutama kakak saya yang juga alergi sama kan. Kami kan turunan alerginya. Berarti membaik itu alerginya. Iya. Iya. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Sering bersin tuh loh, Dek. Bersin gitu. Iya, iya. Kalau bersin tuh nggak berhenti tuh. Kalau Tapi nggak sekarang minum udah obat, nggak pernah lagi ya berarti ya? jarang. Oh, udah Jarang-jarang. Udah tidak mengganggu. Kemudian nih Bu ya, terakhir nih Bu, apa sih pesan Ibu untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sedang mengalami benjolan di payudara atau sedang berjuang nih Bu melawan penyakit dan mulai kehilangan harapan? Iya. Jadi gini, buat teman-teman, saya sesuai pengalaman saya, kita jangan buru-buru dulu dengan vonis dokter. Oke. Beli 5 dulu alternatif dokter yang memvonis kita dulu, bukan menyatakan bahwa kita sedang mengidap apa gitu. 1 dokter, 2, 3, cari dulu alternatif itu. Kalau saya ya pribadi, terus jangan buru-buru operasi, jangan buru-buru juga gitu. Setelah dapat alternatif baru kita putuskan bersama keluarga. Terus pikiran positif juga, jangan terlalu khawatir juga. Dibawa santai aja. Jangan stres ya Bu ya. Jangan stres gitu. Tapi dulu saya stres juga sih. Iya. Nggak bisa dibungkiri sih Bu, kalau sakit tuh pasti stres gitu kan. Anak saya juga panik juga. Iya. Oke deh Bu ya. Oh ya, terima kasih banyak Ibu sudah berbagi kisah yang begitu menginspirasi bagi kita semua. Semoga pengalaman Ibu menjadi harapan bagi banyak orang bahwa ikhtiar, pola hidup yang baik, dan pemenuhan nutrisi yang tepat dapat menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju kesehatan yang lebih baik. Iya. Kalau teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut mengenai nutrisi yang dikonsumsi Ibu Emma ini ya, silahkan tulis di pertanyaan di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa follow akun Holisoh Growth agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.